Guys, ketemu lagi dengan saya hari ini. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat dan baik semuanya. Hari ini saya akan menceritakan sedikit melalui video yang akan saya tampilkan hari ini bagaimana pengalaman seorang ibu yang mengalami gangguan di organ tubuhnya, yaitu munculnya kista dan miom. Nah, mungkin Anda, para ibu-ibu sekalian dan wanita yang mengalami gangguan yang sama dengan ibu ini, Anda bisa belajar bagaimana cara beliau dengan cara yang aman mengatasi miomnya yang sudah dia derita cukup lama. Sekalipun dia mencoba dengan caranya sendiri mengkonsumsi ataupun meminum ramuan-ramuan alami, nah itu tidak membuahkan hasil. Di kondisi yang hampir putus asa, kini beliau bertemu dengan yang namanya produk AFC, dia mengkonsumsinya, dan lihat hasilnya. Dia pulih luar biasa. Nah, teman-teman yang hari ini mengalami gangguan yang sama, baik itu ada miom di tubuh Anda, ataupun kista, ataupun tumor, ataupun kanker, segera hubungi kami, agar masalah Anda cepat teratasi. Jangan tunda guys, jangan sampai terlambat, jangan sampai menyebar ke seluruh tubuh. Belajar dari ibu yang satu ini. Dalam usia sakit. Jadi saya perjalanan menuju saya akhirnya bisa berdiri di sini. Kalau dilihat, mudah-mudahan Allah kasih kesembuhan sempurna. Jadi udah banyak yang saya lalui. Jadi saya minum tuh akhirnya 1 tahun. Kelihatannya ada progres. Tapi di Juni tahun 2002, kalau ibu lihat, saya masuk ICU. Kenapa? Ternyata miomnya menekan kantung kemih. Saya nggak bisa buang air kecil. 3 hari aja. Tapi udah hampir lewat. Jadi saya Rabu mulai gak enak, Kamis, Jumat, apa? Dibawa ke rumah sakit. Saya masih bisa ngomong. Begitu dicek, denyut saya cuma 40. Tensi saya cuma 67/40. Kalium saya 2, kreatinin saya naik, ureum saya naik, HB saya 8,2. Glukosis saya kalau nggak salah 45.000. Jadi tinggi semuanya. Dokternya yang nangani 3, spesialis jantung, internis, 1 lagi objek. Karena anak saya bilang, sepertinya ibu saya punya miom. Karena siklus yang selama ini ada keluhan itu dimenstruasi. Jadi dokternya 3-tiganya ngomongin, diperiksa, ini sepsis sudah terlanjur menyebar masuk ke dalam pembuluh darah, jadi semuanya terganggu. Dokter objeknya minta saya melakukan cek CA125. Ternyata CA125 nya ada di angka 345, normalnya cuma boleh 35. USG, foto torak dan lain sebagainya. Ternyata saya bukan cuma miom, koleksi, saya punya kista ovarium. Kista ovariumnya 7 cm, mioma uterinya 8 cm, ada limfoma. Jadi kurang-kurang gimana? Sebenarnya di awalnya udah ada, cuman saya tuh denial aja. Tensi sebenarnya udah gak benar. Dokternya ambil suami saya. Mereka bilang, suggestion yang paling harus dipertimbangkan oleh keluarga adalah buang imun telur saya, buang rahim saya. Enak dia bilang, kan ibu udah tua. Kok udah tua? Saya belum merasa tua dong. Perasaan saya. Terus dia bilang, udah tua, udah gede, buang aja. Tapi ini sekarang coba dia lihat, kalau cuma buang itu kista ovarium beserta imun telurnya sama rahimnya, kita di dalam ruang operasi itu kita mau siapin tim patologi. Kalau ternyata ibu ada tendensi itu ke arah CA, langsung buang imun telur 1 lagi, kelenjar getah ini, selesai operasi kemo, stres lah. Suami saya cuma diam, saya cuma dulu. Kalau saya orang muslim istighfar. Dokternya keluar, saya bilang sama suami saya, yang punya badan saya, konsultasi saya nggak mau ikutin kata dokternya, saya mau pulang. Jadi dibujukin lah supaya saya boleh pulang, tapi dengan baik-baik. Saya bilang nanti saya CT scan kontrasnya setelah saya pulang dulu ya dok. Saya istirahat dulu gini-gini ya dok. Jadi udah pulang saya. Saya pulang, saya langsung ke Jakarta. Sampai Jakarta, nah kebetulan upline saya itu ibunya terapi subanusu itu untuk patah tulang. Saya tergugah, itu jalan Allah ya, menyentuh hati, membolak-balik hati. Saya bilang sama suami saya, ikhtiar saya terakhir. Saya udah daun-daun segala
oke, mau nggak mau rumah sakit lillahi ta'ala. Saya coba sumber-sumber karena siklus buang air kecil itu memang belum bisa kembali normal. Kalau lihat dari diagnosis dokternya, serem, udah sepsis, maklina, neoplasm, ovari. Jadi awalnya katanya kanker darah, betul kata dokter ya. Mungkin dokter lebih paham tentang medis ini. Saya bilang saya mau itu deh, saya minum susu, dia ada dulu sekotak campur. Pertama saya minum satu hari. 10 hari saya merasa yang paling utama adalah nyeri berkurang, buang air kecilnya lebih lancar. Beli tampon, saya beli 3 sudah, 3 usuk. Terus saya tambah dosisnya. Saya minum 1 hari 2 kali. 1 sudah, 1 usuk pagi sore. Perkembangannya sangat signifikan. Pendarahan berhenti. Tadinya nggak terus nyeri berkurang. Tapi kalau kemana-mana, kadang-kadang masih suka gemetar. Karena kan kayak ada yang lagi disimbangin dalam perut saya ya. Kadang stabil, kadang nggak stabil. Tapi saya yakin sudah ada perkembangan yang saya merasa bahwa saya lebih sehat. 2 bulan terapi saya cek, alhamdulillah istilahnya hilang. Nggak sengaja, saya tunda. Tadinya itu segede telur ayam kampung, sekarang segede duit 500. Iya, berarti kan kalau dibilang sambil minum air, itu dia. Tanpa kita sadari tujuannya seseorang bisa meminum materi, ternyata ikut. Cek dong tensi saya selama ini tidak stabil, alhamdulillah normal. Jadi saya bilang sama suami saya, ternyata Allah masih kasih saya kesempatan. Gak ada yang gak mungkin kalau kita mau berusaha. Dan ternyata yang selama ini katanya mahal, gak mahal lagi.